Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azizul Fadil dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku pemrograman web untuk bab 12. Di sini bab 12 itu adalah Modern Authentication dan Security. Langsung saja ke poin pertama yaitu AuthN versus AuthZ. Siapa kamu dan apa kuasamu? Dalam percakapan sehari-hari, istilah autentikasi dan otorisasi seringkali digunakan secara bergantian seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Namun, dalam arsitektur keamanan sistem, keduanya adalah dua proses yang sangat berbeda, terpisah namun saling bergantung erat. Authentication atau AuthN adalah proses verifikasi identitas. Ia menjawab pertanyaan siapa Anda ini dengan saat kamu menunjukkan KTP atau paspor di meja imigrasi bandara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar orang yang tertulis di dokumen tersebut. Dalam dunia digital, Auth-N terjadi saat kamu memasukkan username dan password, memindai sidik jari, atau menggunakan one-time password atau OTP. Tanpa Auth-N yang sukses, sistem tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan siapa yang berinteraksi, dan pintu gerbang aplikasi akan tetap tertutup rapat. Setelah identitasmu terverifikasi, proses selanjutnya adalah authorization atau AuthZ. AuthZ menjawab pertanyaan, apa yang boleh Anda lakukan? Kembali ke analogi gedung kantor. AuthN adalah proses satpam memeriksa wajahmu dan memberikan kartu akses karyawan. AuthZ adalah aturan yang menentukan kartu akses tersebut bisa membuka pintu mana saja. Apakah kartu itu bisa membuka pintu ruang CEO atau hanya bisa membuka pintu kantin dan toilet? Dalam aplikasi web, AuthZ menentukan apakah user Budi yang sudah login boleh menghapus data transaksi atau hanya boleh melihatnya saja. Bisa jadi kamu berhasil login AuthN sukses, tapi kamu ditolak saat mencoba masuk halaman admin AuthZ. Gagal, karena role kamu hanyalah staff biasa. Salah satu model transaksi yang paling populer dan scalable di industri adalah RBAC atau Role Based Access Control. Dalam RBAC, hak akses tidak diberikan secara langsung kepada setiap individu atau user, melainkan ditempelkan pada role atau peran tertentu. Misalnya kita membuat peran editor yang punya hak tulis artikel dan peran viewer yang hanya punya hak baca. User Budi kemudian dimasukkan ke dalam peran editor. Jika suatu hari Budi dipromosikan atau pindah divisi, kita cukup mengubah perannya tanpa perlu mengedit satu persatu izin di database. Pendekatan ini sangat efisien dibandingkan dengan ACL atau Access Control List tradisional di mana kita harus mendefinisikan izin spesifik untuk setiap user yang akan menjadi mimpi buruk manajemen saat jumlah user mencapai ribuan. Namun aplikasi modern yang kompleks seringkali membutuhkan sesuatu yang lebih granular daripada sekedar peran yang melahirkan ABAC atau Attribute Based Access Control. ABAC memberikan izin berdasarkan atribut atau konteks tertentu, bukan hanya peran statis. Contoh kasusnya adalah aturan seorang manajer atau role boleh menyetujui cuti, tapi hanya untuk bawahan di departemennya sendiri atau atribut, dan hanya pada jam kerja atau konteks waktu. Logika ini jauh lebih dinamis dan fleksibel. Mengimplementasikan ABAC membutuhkan mesin kebijakan atau policy engine yang lebih canggih di kode backend. Karena setiap request harus dievaluasi berdasarkan banyak variabel kondisi. Mesin rumit, ABAC adalah standar emas untuk aplikasi enterprise yang membutuhkan kepatuhan regulasi yang ketat. Kesalahan arsitektural yang paling fatal adalah mencampur adukan logika Auth-N dan Auth-Z, atau menganggap bahwa Auth-N sudah cukup. Banyak developer pemula berpikir selama dia sudah login dia boleh melakukan apa saja. Ini disebut broken access control yang secara konsisten duduk ke peringkat atas dalam daftar kerentanan OWASP. Peretas sering mengeksploitasi ini dengan cara login sebagai user biasa, lalu secara manual mengubah URL di browser dari user dashboard menjadi admin settings. Jika sistem hanya mengecek apakah sudah login tanpa mengecek apakah dia admin, maka peretas bisa mengambil alih sistem. Karena itu, prinsip defense in depth mengajarkan kita untuk selalu verifikasi hak akses di setiap endpoint atau API, tidak peduli seberapa percaya kelihatannya user tersebut. Dan juga untuk menyadari bahwa Auth-N dan Auth-Z sebaiknya dipisahkan dari logika bisnis utama aplikasi. Di era microservice, pola yang umum digunakan adalah memusatkan Auth-N di satu layanan khusus atau identity provider atau IDP. Sementara Auth-Z bisa didistribusikan di masing-masing service atau dipusatkan juga. Misalkan konsen ini, developer fitur bisa fokus membangun produk tanpa pusing dengan cara mengenkripsi password atau cara menyimpan session. Arsitektur keamanan yang baik adalah arsitektur yang transparan bagi developer namun tak tertembus bagi penggerak. 2. Password storage. Jangan simpan kunci di bawah karpet. Peningkatan sandi pengguna dalam bentuk teks asli atau plain text di database adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang software engineer. Jika kamu menyimpan password rahasia 123 apa adanya di kolom tabel, maka siapapun yang boleh akses ke database tersebut, baik itu admin atau database developer yang sedang debugging atau peretas yang biasa mencuri data, bisa langsung login ke akun pengguna tanpa hambatan. Karena banyak pengguna memiliki kebiasaan buruk menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan email, bank, sosmed,
Kebocoran password di aplikasimu bisa menghancurkan hidup digital pengguna di tempat lain. Oleh karena itu, aturan emas nomor 1 adalah jangan pernah menyimpan password asli, semuanya jejak. Mekanisme untuk menyimpan jejak ini disebut hashing, yang biasa artikan dengan enkripsi. Enkripsi adalah proses dua arah. Kamu mengisi data dengan kunci dan kamu bisa membukanya kembali. Decrypt menjadi bentuk asli jika punya kuncinya. Hashing sebaliknya adalah proses satu arah atau one way function. Bayangkan password sebagai buah-buahan segar dan fungsi sebagai blender. Kamu bisa membawa bom menjadi jus, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengubah jus kembali menjadi buah utuh. Tidak perlu sudah kami teknologi ini. Saat mengurang login, sistem tidak membandingkan password asli karena sistem tidak menyimpannya. Melainkan memblender password inputan pengguna dan membandingkan hasil jusnya dengan jus yang tersimpan di database. Jika warna sama berarti buah password ada sama. Dan industri saya ini untuk hashing password adalah Bcrypt, Script atau pemenang kompetisi terbaru Argon 2. Algoritma ini memiliki parameter word vector atau cost yang bisa disetel. Kita bisa mengatur agar server membutuhkan waktu katakanlah 0,5 detik untuk menghitung satu hash. Bagi pengguna yang login sekali sehari, 0,5 detik tidak terasa. Tapi bagi peratas yang ingin menebak 1 juta password, 0,5 detik per tebakan berarti butuh waktu bertahun-tahun. Fitur perlambatan adaptif inilah yang membuat Decrypt dan kawan-kawannya tahan terhadap perkembangan kecepatan hardware di masa depan. Jadi lebih cepat kita tinggal naikkan work factor-nya. Untuk keamanan tingkat paranoid, berapa arsitek menambahkan paper berbeda dengan salt yang disimpan di database. Paper adalah kunci rahasia yang disimpan di level aplikasi, misalnya di environment, variable atau hardware security module. Password di hash dengan salt plus paper. Keuntungannya adalah jika database SQL bocor, SQL dump, proses tetap tidak bisa mengucapkan password karena mereka tidak memiliki paper yang disimpan di server aplikasi. Ini adalah pertahanan terakhir atau defense in depth yang memastikan bahwa kompromi pada satu lapis infrastruktur tidak langsung berakibat fatal bagi keamanan data pengguna secara keseluruhan. Dalam rancang sistem 3, session versus token, JWT perang status. Dalam rancang sistem autentikasi, kebutuhan arsitektural terbesar adalah memilih antara stateful session atau berbagai sesi atau stateless token, biasanya JWT. Perangkat tradisional session based out bekerja seperti sistem penitipan barang di klub malam. Kamu login, server membuat catatan di memori atau database sesi ID 123 milik Budi, lalu memberikanmu sebuah tiket nomor antrean berupa cookie setiap kali kamu mengirim request. Browser otomatis menyertakan tiket cookie tersebut serta kemudian mengecek buku catatannya. Jadi 123 ini milik siapa? Keuntungan utama perkataan ini adalah kontrol penuh. Jika beli dengan HP-nya, admin bisa menghapus sesi 123 dari database server dan seketika itu juga akses Budi terputus atau revocation instan. Namun, pendekatan session memiliki masalah skalabilitas di era cloud modern. Karena data disimpan di server, jika memiliki 1 juta pengguna aktif, kamu butuh memori RAM yang sangat besar atau database Redis yang mahal hanya untuk menyimpan sesi. Selain itu, jika kamu memiliki banyak server atau load balancer, kamu harus memastikan server A, B, dan C bisa mengakses data sesi yang sama, sticky session atau distributed cache. Inilah yang memicu popularitas stateless token dengan standar JWT atau JSON Web Token. Jadi begitu seperti gelang VIP konser yang terbuat dari kertas anti air. Di gelang tersebut sudah tertulis nama, level akses, dan tanggal kadaluarsa, lalu ditandatangani secara digital oleh panitia. Struktur JWT terdiri dari 3 bagian yang misalkan header, payload, dan signature. Penting untuk diingat bahwa payload JWT hanya di-encode base 64, bukan di-enkripsi. Siapapun bisa memberikan kode base 64 dan membaca isinya. Oleh karena itu, jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password, nick, atau nomor kartu kredit di dalam JWT payload. Gunakan JWT hanya untuk menyimpan user ID, role, dan expiration time. Jika kamu butuh menyimpan data rahasia di token, kamu harus menggunakan JWE JSON Web Encryption yang jauh lebih jarang didukung dibandingkan JWS atau JSON Web Signature standar. Sebagai arsitek, pilihan antara session dan JWT tergantung pada kasus penggunaan atau use case. Pada aplikasi perbankan atau internal perusahaan yang berkeamanan ketat dan kemampuan melakukan paksa instan, session adalah pilihan terbaik untuk aplikasi skala besar, TP public, atau arsitektur microservice yang distribusi masif. JWT adalah pemenangnya. Seringkali solusi terbaik adalah hibrida. Gunakan JWT bertenor pendek, misalnya misalnya 15 menit sebagai akses token, dan gunakan session token bertenor panjang yang disimpan di database sebagai
reverse token untuk memperbarui akses, memberikan keseimbangan antara keamanan dan stabilitas. 4. OAuth 2.0 dan SSO meminjam kunci tetangga. Di dunia yang ideal, pengguna hanya perlu mengingat satu password untuk seluruh kehidupan digital mereka. Sudah sign on atau SSO adalah mekanisme yang mewujudkan mimpi ini, memungkinkan pengguna login ke aplikasimu dengan menggunakan akun Google, Facebook, atau jihad yang sudah mereka miliki. Di balik keajaiban ini ditenagai oleh protokol standar bernama OAuth 2.0. OAuth atau Open Authorization pada dasarnya adalah protokol pendelegasian akses. Analogi terbaiknya adalah valet key. Kunci valet memungkinkan tukang parkir menyalakan mesin dan menggunakan mobil dan tidak bisa membuka bagasi atau laci dashboard. Dengan OAuth, sistem memberi izin kepada aplikasimu tukang parkir untuk mengakses data akun mobil mereka, tapi hanya sebatas profil dan email terlebih masuk utama mobil mereka atau kunci utama. Dalam tarian OAuth 2.0 ada 4 aktor utama: resource owner, user, klien aplikasi web kamu, authorization server, dan pressure server, yaitu Google API Google. Saat klik login with Google, aplikasimu melempar user ke halaman login Google. Di sana user memasukkan password langsung ke Google, bukan ke kamu. Jika sukses, Google melempar user kembali ke kamu dengan membaca sebuah kode sementara. Aplikasi ini kemudian menukarkan kode ini ke server Google secara back channel atau server to server untuk mendapatkan access token. Token inilah yang akhirnya dipakai untuk mengambil email user dari API. Implementasi OAuth juga memiliki jebakan. Salah satu yang paling kritis adalah variasi redirect atau URI. Redirect URI. Peretas bisa mencoba menipu authorization server untuk mengirimkan kode akses ke website jahat milik mereka. Oleh karena itu, pendaftaran aplikasi dashboard developer seperti Google Cloud Console maupun kita mendaftarkan URL fallback yang sah secara ketat. Pengembangan juga harus mengimplementasikan parameter state atau PKCE atau Proof Key for Code and Exchange untuk mencegah serangan CSRF dan penyadapan kode otorisasi terutama pada aplikasi mobile atau SIDA murni SPA murni di mana penyimpanan klien secret tidak dimungkinkan. Konsep akses token dan reverse token juga lah. Konsep akses token dan reverse token juga sentral di sini. Akses token biasanya berumur pendek, misalnya 1 jam. Jika token ini bocor, kerusakan terbatas hanya 1 jam. Untuk kenyamanan user agar tidak login ulang tiap jam, disediakan reverse token yang berumur panjang, misalnya 30 hari. Reverse token ini disimpan sangat aman di server dan digunakan untuk meminta akses token baru saat yang lama kadaluarsa. Jika server mendeteksi aktivitas mencurigakan, server bisa membatalkan reverse token tersebut, memaksa user login ulang. Rotasi token ini adalah mekanisme pertahanan di sistem yang berjalan otomatis. Mengadopsi SSO bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal konversi. Ya. Saya menunjukkan bahwa penulisan yang panjang adalah penghalang utama pengguna baru. Dengan tombol sign up with Google, fitur tersebut hilang satu klik akun jadi. Namun sebagai arsitek, kamu harus menjalankan strategi fallback. Apa yang terjadi jika akun Google user terhapus? Satu, jika layanan GitHub down, sistem user databasemu sebagai desain fleksibel untuk mendukung multiple provider atau menawarkan akun sosial ke akun email. Password tradisional memberikan akses bagi pengguna. 5. Common Vulnerabilities (OWASP) musuh dalam selimut. Membangun benteng pertahanan tidak akan efektif jika tidak tahu bagaimana musuh menyerang. OWASP Open Web Application Security Project secara berkala merilis dokumen OWASP Top 10 daftar 10 risiko keamanan aplikasi web paling kritis. Memahami dasar ini adalah literasi dasar bagi setiap developer. Ancaman
yang masih merajalela adalah SQL injection SQLi yang terjadi ketika aplikasi menerima input user dan langsung menghubungkannya ke dalam query database tanpa sanitasi. Contohnya jika kode regex adalah select tentang from user where name sama dengan plus input plus. Prioritas form bisa masukkan input or 1 sama dengan 1 sama dengan 1 or 1 sama dengan 1 hasil query menjadi select tentang from user where name sama dengan or 1 sama dengan 1 yang selalu bernilai true sehingga database memutarkan seluruh data user. Solusi sederhana namun mutlak selalu gunakan prepare statement ORM yang misalkan begitu dari diminta. Ancaman kedua yang sangat umum di sisi frontend adalah XSS cross-site scripting. Misalnya terjadi ketika aplikasi menampilkan input user apa adanya ke browser orang lain. Jika saya memposting komentar berisi script kirim cookie ke hacker dan blok mereka mentah-mentah, maka setiap orang yang membaca komentar saya akan menggunakan script tersebut di browser mereka. Script ini bisa menjadi cookie sesi pengalihan sesi mengalihkan halaman atau melakukan aksi atas nama korban. Pencegahan adalah in konteks unaware encoding mengubah menjadi dan LT yang biasanya sudah dilakukan otomatis oleh framework modern seperti React atau Vue. Namun penggunaan fitur berbahaya seperti dangerous release gara-gara itu namun pengguna di fitur berbahaya seperti dangerous set inner HTML di React atau HTML di Vue membuka kembali celah ini jika tidak hati-hati. Ancaman ketiga yang sering membingungkan adalah CSRF, cross-site request forgery. Berbeda dengan XSS yang mencuri data, CSRF meminjam tangan user untuk melakukan aksi tanpa persetujuan. Bayangkan kamu sedang login di web bank, lalu di tab sebelah kamu membuka situs form memancing. Di form tersebut ada gambar tersembunyi. Browser yang polos akan mencoba memuat gambar tersebut dengan mengirim request ke bank. Karena kamu sedang login, browser menyalakan konversasi kamu secara otomatis. Server bank menerima request valid dan transfer uangmu. Solusi untuk ini adalah menggunakan anti CSRF token simulasi di form yang melarang browser mengirim cookie dari domain pihak ketiga. Terakhir, ancaman modern yang sering diabaikan adalah supply chain attacks melalui dependensi. Aplikasi web modern dibangun di atas ribuan paket NPM. Satu paket kecil yang kamu gunakan misalnya pemformat tanggal disusupi kode jahat atau pembuatannya, aplikasi ini juga ikut terinfeksi. Seperti event stream atau serangan pada pustaka populer membuktikan bahwa kita bisa percaya berita pada kode pihak ketiga. Solusinya adalah rutin melakukan audit keamanan, menguji versi dependensi, dan meminimalisir penggunaan library yang tidak perlu. Kesimpulannya, keamanan web adalah perlombaan senjata yang tidak pernah berakhir. Kita selalu mencari cara baru dan kita harus terus menutup celah. Prinsip utamanya adalah never trust user input. Jangan pernah percaya input pengguna. Bahkan semua data yang terakhir yang datang dari luar. Query, params, body, header, file upload sebagai benda radioaktif yang harus divalidasi, disanitasi, dan diperiksa. Sebelum diproses, keamanan bukanlah fitur yang bisa ditambahkan nanti, ialah pola pikir yang harus menjadi daging dalam bahasa yang tulis. Integrasi keislaman, benteng amanah dan etika privasi. Dalam Islam, keamanan security bukan sekedar fitur teknis, melainkan bagian dari maqasid syariah atau tujuan syariat, khususnya dalam aspek hifzul al-mal, menjaga harta, dan hifzul al-iz, menjaga kehormatan atau privasi. Membangun sistem autentikasi yang kuat adalah upaya menjaga rumah digital pengguna dari penyusup. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27 tentang adab istizan, minta izin.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Mekanisme authentication login adalah pintu gerbang untuk memastikan bahwa yang perlu masuk adalah orang yang berhak. Dan authorization memastikan bahwa yang masuk hak akses adalah aturan batas ruang mana yang boleh saat dimasuki. Tamu tersebut menegakkan hudud batasan agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Praktik penyimpanan password dengan teknik hashing dan salting bukan plaintext adalah implementasi dari kewajiban hifdzu al-asrar, menjaga rahasia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menyimpan password menggunakan secara telanjang plaintext adalah bentuk penghormatan dan terhadap keamanan. Jika bocor aib yang rasa akan terekspos dengan rahasia negara. Kita berusaha keras menutupi rahasia tersebut bahkan dari diri kita sendiri sebagai pengelola sistem. Dan aib itu tetap tertutup rapat meskipun terjadi musibah kebocoran data. Prinsip never trust user input dan validasi ketat untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau XSS selaras dengan kaidah fikih sadud dari A. Kita tidak boleh naif dan membiarkan pintu terbuka lagi bagi kejahatan. Jangan membuat masuk tanpa filter atau ini adalah bentuk kewaspadaan atau iwakusos yang mungkin agar tidak terkena ke dalam lubang yang sama 2 kali, serta upaya mencegah terjadinya fasad atau kerusakan pada database yang berisi data umat. Terakhir, peran seorang security engineer atau pengembang web adalah dalam bab ini adalah sebagai hafiz penjaga. Kita diamanahi data, harta, informasi dikembangkan dengan CSRF atau menggunakan algoritma enkripsi ulang tidak akan diminta jawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang berlana aplikasi yang pokok adalah bentuk jihad kita melawan rusak maksudnya di dunia maya, memastikan bahwa teknologi yang kita buat menjadi tempat yang aman dan salam bagi manusia untuk berinteraksi dan berdakwah. Kesimpulan, benteng pertahanan digital. Bab ini telah menegaskan bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan yang bisa ditempel di akhir proyek, melainkan pola pikir fundamental yang harus mendarah daging di setiap baris kode. Berikut adalah pilar-pilar pertahanan yang harus kamu bangun. 1. Identitas bukan otoritas. Kita membedakan dengan tegas antara out and siapa kamu dan out then apa hakmu. Keberhasilan login tidak boleh otomatis memberikan akses ke seluruh sistem. Arsitektur yang aman selalu memverifikasi akses atau authorization di setiap titik rawan, bukan hanya di gerbang depan. 2. Jangan simpan rahasia mentah. Kita belajar bahwa menyimpan password dalam plaintext adalah kejahatan digital. Standar industri mewajibkan penggunaan algoritma hashing lambat atau bcrypt atau argon 2 yang dilengkapi dengan salt untuk setiap pengguna, membuat upaya peretasan massal menjadi tidak layak secara ekonomi. 3. Perang status association JS JWT.
Kita memahami trade-off antara kontrol persission dan skalabilitas JWT. JWT menawarkan kemudahan dalam arsitektur distribusi, namun berdisiplin tinggi dalam penyimpanan token guna HTTP cookie, bukan storage dan strategi tidak benar trade-off phishing yang malang. 4. Jangan ciptakan roda sendiri. Protokol seperti OAuth 2.0 dan OEDC adalah karena alasan yang kuat, menggunakan penyedia identitas terpercaya seperti Google GitHub jauh lebih aman daripada mencoba membangun sistem logika kompleks sendiri yang akan rentan celah. Delegasikan risiko keamanan pada ahlinya. 5. Paranoia yang sehat. Terakhir, kita menyadari bahwa internet adalah tempat yang berbahaya. Ancaman seperti SQL injection, XSS, dan CSRF adalah selalu mengintai input yang tidak divalidasi. Prinsip never trust user input harus menjadi mantra yang diulang setiap kali kamu menangani data dari luar. Dengan aplikasi yang kini aman dan terlindung, kita siap menghadapi tantangan terakhir. Bagaimana dengan memastikan semua fitur canggih ini berjalan cepat dan lancar di rendering? Sekian pembacaan bab 12 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.